Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat sore semuanya kakak-kakak. Sore. Baik, pertama-tama selalu kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih bisa bertatap maya melaksanakan kegiatan PKG PJOK pada sore hari ini dengan keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak, terima kasih atas partisipasi tak semua dengan tepat waktu dan insyaallah selalu semangat untuk mengikuti kegiatan PKG PJOK. Kita sudah berada di tengah-tengah jalan, usahakan maju terus, jangan kendor. Insyaallah kalau ada masalah dibahas, sampaikan saja sama-sama kita sampaikan apa masalahnya. Jangan jadikan PKG PJOK sebagai beban berkegiatan dalam hal pengembangan kita untuk pengembangan diri kita. Oke kakak semua, kita sudah tidak terasa. Ini pertemuan yang ke-11. 11 kali pertemuan. Jadi insyaallah hari Minggu sudah pembukaan tatap muka khusus kita gelombang kedua. Kita akan melaksanakan insyaallah di SMK 2 kalau tidak salah ya. SMK 2 kita akan mengadakan pembukaan di sana. Sudah ada itu surat tugas, sudah bisa itu disuruh dibuat di sekolah sebagai acuan untuk kegiatan ini. Tapi alangkah bagusnya kalau ada dari dinas sebenarnya Kak. Sebenarnya dari dinas harusnya keluar itu secepatnya Kak. Tapi teman-teman yang lain mengatakan juga dari gelombang 1 bisa juga dijadikan acuan itu. Surat tugas dari BBGP, dari Kemenkestik Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Kak, saya izin berbagi layar untuk kegiatan hari ini. Kak, selalu ada kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon kecuali pada saat ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan masalah teknis adalah hal yang wajar. Ini selalu kita. Selamat datang Kak Asri. Selamat bergabung Kak Asri. Ya, ini kita kegiatan hari ini masih tetap lanjutannya modul 2.1. Tapi ini pertemuan pembelajaran ketiga. Oke, Kak Malik, selamat datang Kak Malik. Selamat bergabung Kak Malik. Oke. Oke, di slide keempat ini pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar. Yang ini waktu hari Rabu. Pembelajaran pertama, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Yang ada 9 aspek dan 4 kriteria pengembangan
pelaksanaan pembelajaran PJOK. Dan yang kemarin ini penyajian tugas. Penyajian tugas kemarin yang ada masalah cunya atau syarat di syarat, ada juga tahapan-tahapan, ada 4 itu kalau tidak salah Kak, yang menggunakan penyajian tugas gerak, perhatian peserta didik, mendapatkan perhatian peserta didik pertama. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. 3, memilih dan mengorganisir isyarat atau CU pembelajaran. Dan yang terakhir, Oh 3 saja Kak, minta maaf. Mohon maaf Kak, ada 3 saja. Ada 3 penyajian tugas gerak kemarin yang kita pelajari. Termasuk tadi isyarat, tahapan, dan perhatian dari peserta didik. Kita lanjut lagi ke slide berikut. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Iya, jadi di sini kita akan mencari referensi berdasarkan pengalaman apa namanya, hasil berbagi pengalaman tadi malam. Referensinya ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi pada kita semua, para peserta. Oke, kita lanjut lagi. Agenda kita sesi ini berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga, refleksi. Oke, kita review singkat materi P1 dan P2. Kita review dulu Kak ya, yang kemarin yang P1 dulu Kak, yang apa namanya, pembelajaran P1 dulu yang hari Rabu. Masih ingat Kak? Yang 9 aspek. 9 aspek. 9 aspek, ada tujuan. Ya, boleh Kak Dirwan. Ya Kak. Bisa disebutkan 9 aspeknya Kak Dirwan? Yang pertama tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Lagi? Kedua, keterlibatan aktif siswa. Iya. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Oke. Keempat, pemrograman dan pentahapan konten. Iya. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Iya, oke. Umpan balik. Berapa itu Kak? Sudah 6. 6 di. Iya. 7. Komunikasi efektif. Iya. Penilaian dan evaluasi keselamatan. Ya, oke. Terima kasih banyak dari Kak Dirwan. Jadi ada 9 aspek apa namanya?
dalam konteks PJOK menentukan apakah pengajaran dikatakan efektif atau tidak. Pengajaran efektifnya itu ada 9 aspek. Yang 4 kriteria masih ingat juga, Kak? Kriteria. Kriteria 4 kriteria. Yang pertama, masih ingat? Kalau gerakannya masih ingat begini, Kak? Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Oke, mantap. Kak Dirwan ini mantap. Yang kedua, memaksimalkan. Oke. Saya lupa, Kak. Aku lupa gerakannya. Memaksimalkan. Ini, Kak. Maksimalkan aktivitas. Oke. Fisik pembelajaran apa? Saya lupa nih. Memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Iya, pembelajaran. Ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. oke, mantap. Dari Kasri ya. Yang keempat. Nah, ini yang keempat, saya lupa, ini panjang kayaknya ini. Motornya Motornya yang saya ingat. Berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Oke, Kak, terima kasih. Iya, dari itu psikomotornya yang saya ingat. Oke, Kak, terima kasih banyak dari Kak. Review pembelajaran kedua. Yang kemarin ada tiga ya. Yang kita diskusikan kemarin, Kak. Masih ingat? Kelompok pertama itu membahas tentang masalah peserta didik. Apa itu, Kak? Masih ingat? Mendapatkan perhatian murid. Iya, oke. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kalau yang ketiga itu isyarat karena kelompokku. Ya, oke. Kelompok tiga. Memilih dan organisasi kui pembelajaran. Kue pembelajaran. Nah, ini semua kita akan gunakan ini keterampilan mengajar kita nanti di sekolah, Kak. Review singkatnya, ini nanti kita kemarin sudah sempat berdiskusi tentang ini, Kak, ya. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ada tahap-tahapannya itu. Nah, sebentar kita cari bagaimana referensinya. Berburu referensi. Untuk Oke, Kak. Lanjut lagi, Kak. Nah, ini. Sekarang sudah berburu referensi penyajian tugas gerak.
Jadi sekarang ini sudah berburu referensi penyajian tugas gerak. Banyak sekali yang belum datang ini, Kak. Mungkin masih sibuk ya. Kita lanjut saja, Kak ya. Di sini permintaan dari PPT-nya. Nah, ini untuk berburu referensi, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Berikutnya, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Ya, selanjutnya, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Dan kita lakukan lagi diskusi kelompok dan melakukan tanya jawab. Dibagi 3 ini, Kak. Tapi ada yang kasih saran ini berapa saja ini, Kak? Tidak apa-apa 2-2 saja, Kak ya. Ada yang 3 orang. Halo, Kak. Bisa, Kak? Ya Kak, bisa Kak. Kita bagi 2. Ya, ada yang 3 orang, ada yang 3 peserta, satu kelompok. Saya bagikan dulu barangkali anunya, Kak ya. Google Doc-nya. Tadi kan saya kirim link Google Doc-nya di kolom chat. Silakan dibuka, Kak. Boleh dikirim di WA Kak? Nggak mau terklik saya kalau di sini ke online di HP. Di WA boleh, Kak. Coba saya Iya. kirim. Silakan, Kak. Sudah ada saya kirim itu di grup, Kak. Ya Kak, kasih. Jadi masing-masing kelompok satu kemarin siapa, Kak? Supaya lebih apa namanya? Lebih mudah lagi kita kerjakan karena sama saja. Oh iya. Kak Salman kemarin dengan Kak Malik. Kelompok 1, Kak? Kelompok 1 Kak Salman ji. Kalau Malik kayaknya kelompok 3. Saya kelompok 3 Astri.
Aduh, keluar lagi nih. Siapa lagi keluar nih? Tinggal Wal Asri. Asri ya. Iya. Satu, dua. Tinggal 2 kelompok kalau begini. 2. Iya. 2 kelompok mami ini. Tuh. Bikin lagi 3, Kak. Soto terlalu menyusul, langsung kasih masuk ke giliran. Ya. Bikin lagi 3. Jadi kalau ada yang masuk lagi, kasih gabung nih. Oh iya iya. Bisa. Iya. Untuk sementara ada yang satu dulu Kak di dalam. Siap, Kak. Siap. Kak Salma mau biasa sendiri. Minta maaf Nggak Kak ada Salma. masalah, Kak. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, Kak. Biar sendiri. Siap. Oke, Kak Yunus. Bisa Kak Yunus? Sama Kak Lisa. Kak Dirwan sama Kak Malik. Siap, Kak. Kak Malik. Ini. Kak Dirwan sama Kak Asri. Kak Salman untuk sementara di kelompok 1 sendiri Kak Di. Oke, saya buka ruang dulu. Tapi ya, silakan Kak. Bergabung ke masing-masing. Oke, Kak Yunus. Kak Yunus. Kak Lisa. Kak Lisa. Iya Kak, iya ada. Iya, tapi bergabung di Iya, tunggu. Iya, makasih banyak Kak. Kak Asri, teman. Ya Kak, hilang bermasalah jaringan di rumah sama jaringan HP. Jadi terputus-putus di sini suaranya. Oh iya. Kak Rahmat Bahtiar, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Aman Kak, bisa di kelompok 1 saja barangkali Di, sama Kak Salman. Siap. Tapi lewat HP enggak apa-apa, Ji. Gak apa-apa. Kak Salman, aduh mati. Kak Salman pakai HP juga? Halo? Mendung diantang Kak, jadi agak-agak lari jaringan Kak. Oh iya. Gumur-gumur buntur Kak. Memang cuaca ini saya lihat ini agak gelap Kak. Iya, Sama. makanya lari ini hilang semua jaringan biar di HP juga hilang, di jaringan rumah juga hilang. Bukan hilang Kak, terputus-putus. Iya. Kalau guntur lagi putus lagi. Sama di sini juga. Kak Salman pakai HP? Pakai HP, Kak. HP. Siapa yang bisa? Ribut di sini. Anak-anak di sini ribut. Kira-kira siapa bisa ini Kak Bahtiar pakai HP juga? Kak Asri jaringannya kurang bagus. Biar Saya misalnya, bisa Kak. juga Biar nih. begitu. Aktif. Bisa jika saya Oh iya, tapi langsung pada. begitu Kak diusahakan Ki. Oke. Berarti Kak Kalau Asri yang guntur Ki lagi pastikan lewat hilang PowerPoint. Ki. Iya. Oke, dari iya pakai Kak Asri yang apa namanya? Yang berbagi, Di. Ya Kak. Ya. Saya usahakan kayak itu gumur-gumur di luar.
Fred, kerja Ji. Halo, Kenapa ya, Kak? Kenapa Kak Salman? di kerja Ji kah? Enggak, di Iya, sekolah kak, guntur-guntur. mengajar kak. Mengajar kak juga kali ya. Guntur-guntur. Kemudian dari Ini Pak, ini Pak Ardi di luar mengajar, saya di dalam kak di kelas. Lanjut pada kerja. Karena saya kan beda dengan kita dulu. Kita dulu kan satu-satu disuruh menghafal di depan. Kalau ya, setelah itu K13 apakah apa sebelum itu? Itu kan diberikan konsep. Konsepnya kali-kali adalah kalau 2 kali 3 berarti 2 dikali. Kak Lisa ada di apa namanya di kolom chat itu Kak. bisa dikirim ulang, Kak. Nggak terlihat gini, Kak. Oh, saya kirim Iya, ulang. sempat Kirim, tadi keluar. kirim Saya ulang kirim Ki, Kak. di WA Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Di mana, Kak? Di grup Kak. Oh, di grup. Iya. Sampai sudah Kak. Oh, sama lagi. Yang tadi malam tidak bisa belum bisa masuk. Sama Di. Iya, maaf, saat ini tidak dapat membuka file, Kak. Oke, saya bagikan saja Pak Di. Mungkin bisa nih, Kak, dikirim coba kita ya, coba. Oh, sama. Kayak tadi malam kini. Ya, tunggu dulu Kak. Maaf. Iya, Saya iya. edit dulu. Yang ada itu kayak yang perlu izin dan apa kita yang tadi malam kita kirim kayak begitu, bisa Siap, itu siap. kayak. Siap. Tunggu Kak. Saya kirim yang kini. Saya kirim Dian misalnya Kak di untuk kelompok ini. Oh iya, Kak, bisa Bisa jadi, bisa, Kak. bisa jadi. Bisa jadi Iya. kolom chat ini bisa Kak. Iya, Kak, bisa. Iya. Ini yang terakhir Kak. Oh iya, bisa ini, Kak. Kelompok 1, Kak, Di. Iya. Kelompok berapa, Kak, kalau di sini? Kelompok 1, kelompok 1. Kelompok 1, Di. Siap. Kalau Kak Lisa sama Kak Yunus barangkali Kak, Tabe. Kak Lisa. Mohon Iya. maaf ini Kak Lisa. Iya, iya. Oh, berarti kelompok 1 di sini, Kak. Ya. Di room ini kelompok 1. Ya, kelompok Gimana, ini Bu? kelompok 1. Waduh. Waduh, mantul suara. Aduh. Deras sekali hujan, ya Allah. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Pak, menyesuaikan saja Kak. Semangat Kak Lisa. Semangat ini. Menyala, Kak. Siap. Kak Lisa. Allahu Akbar. Di sekolah Kak, kegiatan di sekolah juga. Iya, di sekolah. Iya. Begitu Kak, namanya. Ini tugasnya, Kak. Iya.
Bagaimana ini? Dikasih mana ini? So, itu kan, Kasalman, Rahmat. Juga tadi mana ini? Ini yang saya bagi layar. Maksudnya apa nih? Menetapkan perhatian dari peserta didik. Kurang paham ya bagaimana sih? Kak Salman itu andalan jawab ke soal kah? Ya Allah. Panjang umur ki kalau selalu ki bantu orang. Pakai HP dong. Bagaimana ini? Menetapkan. Maksudnya apa ini? Masya Apa ini? Allah. Terus saya dulu. Maksudnya tanda bantah. Enggak, Dede, itu mungkin ini. Ih, kenapa nah di sini Kak saya? Perasaan sama Kak Yunus tadi. Terlimpar. Sampai keluar dari kelompok tak baru masih kembali. Jadi ke room utama ki. Oh begitu. Jadi bagaimana caranya keluarkan lagi? Kayaknya Ki, minta Ki pasir kan. Tak pasir. Oh, Datang Ki tak pasir waktu itu. Siapa tahu bisa kita bantu di kelompok. Dede jam bantu-bantu saya stres. Kenapa nggak stres Ki? Stres Kak. Jadi zaman-zaman ibu-ibu kah? Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Tetapkan tanda tersebut. Terus dia Astaga, ya Allah. Bagaimana modelnya ini keluar kah? Atau bagaimana? ketinggalan. Jadi. Satu kelompok ini kakak. Satu kelompok ini, kelompok. Ya dibantu. Tolong di. Kak, tapi satu kelompok ini atau bagaimana ini? Bingung Kak. Ya masih bingung, lanjutkan saja. Jawabannya. Oh juga ini satu kelompok. Kalau begitu, Kak Salman mau maju kalau jawabannya. Pakai HP kayak itu. Mari kasar. Yang pakai Rex dong. Katanya mau bisa dia cari kelompoknya belum? Kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau diapain? Salto makin di situ Kak. Wih, yang banyak kue dan tidak usah foto. Pakai ini.
Halo, Kak Wal, Iya, iya. Hadir. bisa kayaknya itu yang apa? Yang tadi yang mendengar dan melihat bisa kayaknya juga gunakan media pembelajaran yang menarik. Coba bagikan tadi layar tak yang ini. Bisa kayaknya ditambahkan di sini menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang bagian B, yang bagian B. C, Yang bagian B, Kak. bagian Karfat. C. C-nya yang ini. Ya, menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Pembelajaran. Itu tadi begitu. Iya. Memastikan peserta didik mengingat dan melihat. Lagi, ajak siswa berkomunikasi. Penggunaan waktu yang efisien.
Ada lagi mungkin bisa ditambahkan, Kak? Menetapkan konten yang aspek organisasi. Tunggu dulu Kak, lagi pikir-pikir ini. Eh, apa lagi nih? Eh, untuk ini apa ini menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Menetapkan apa maksudnya ini yang di kolom? Menambahkan konten dan aspek organisasi penugasan keterampilan guru yang diajarkan. Maksudnya apa ini keterampilan berat? Keterampilan gerak yang diajarkan. Keterampilan Satu. Coba di atas lagi. menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Menahapkan konten. Kayak gimana itu? Saya juga bingung ini maksudnya bagaimana. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Menahapkan nanti buang lagi. Syarat C. Kui, pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Apa ini keterampilan gerak yang diajarkan? Eh, misalnya.
Isyarat yang bisa dipinta. Aduh, apa itu? Syarat sure. Wih. Apa bisa digunakan? Yang bisa digunakan. Gak bisa ini yang ada keterampilan gerak yang diajarkan. Siapa tahu bisa ini ada saya dapat pengembangan keterampilan bertahap, penahapan Yang mana itu, Kak? membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum melanjutkan keterampilan yang lebih kompleks. Ini memastikan bahwa siswa memiliki fondasi dasar yang kuat dan siap untuk tantangan yang lebih besar. Kira-kira bagaimana? Yang itu boleh. Yang ini keterampilan ini ya? Ya, Yang yang ini. konten Iya, keterampilan gerak di. dulu kena hujan ki. Ya, Yang ini keterampilan gerak yang iya. diajarkan. Hmm. Itu boleh itu kayaknya itu. Saya baca yang kiri. Ya, Pengembangan keterampilan bertahap. pengembang aja deh guntur ya. Pengembangan Pengembangan keterampilan bertahap. pengembangan keterampilan Bertahap. Adalah bertahap atau tahap? bertahap. Tahap. Bertahap. Ya, Begini, ya. Eh, penahapan membantu siswa membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar. Terlebih mengembangkan dahulu, keterampilan dasar. Ya, Duh, terus keterampilan dasar terlebih dahulu. Terlebih dahulu sebelum melanjutkan keterampilan yang lebih kompleks. sebelum melanjutkan keterampilan Ke keterampilan yang lebih kompleks. Ini memastikan ini memastikan bahwa peserta didik memiliki pondasi
memiliki fondasi dasar yang kuat memiliki fondasi dasar yang kuat. dan siap untuk tantangan yang lebih besar. Oh, Urutan pembelajaran yang dilakukan. Aduh, akhirnya selesai. Habis ke waktunya kah? Mati, belum Habis selesai waktu lagi. gua. Mati. Masih mau ditambah waktunya ini. Belum pikir Belum sempat selesai kak? berpikir apa. Belum selesai kak? Kalau kelompokku kan selesai mi. Oh iya. Saya belum pi. Sambil kerja misalnya dulu kak, selesaikan Miki. Keterampilan gerak yang diajarkan seperti kalau main seperti yang apa namanya yang sederhana saja kak. Sepak bola misalkan passing passing menahan bola dengan kaki bagian dalam. ini urutan pengajaran yang dilakukan maksudnya bagaimana itu? Urutan-urutannya kak. Misalkan apa namanya? Passing dalam permainan bola volley. Bagaimana pengenaannya pertama? Oh, urutan begitu. Iya. Obat disesuaikan dengan keterampilan geraknya begitu. Iya, di urutan pengajaran yang kita lakukan.
atau lari kita mulai dari apa urutannya dulu, semacam apa namanya, kita mulai belajar start. Ke Salman, terlempar tadi ke Salman. Tak lempar kakak. Gila jaringan di sekolah. Baru kak sampai di rumah Oh, ini. iya. Cepat pulang. Sampai di, maaf kak. Enggak apa-apa kan. Tinggal 7 juga ini, tinggal 7 orang di dalam. Iya, Yunus juga, Kak Lisa tidak datang, tidak kembali. Siapa? Kak Yunus ini terlempar juga. Kak Ramdhani, Kak Lisa. Perwakilan saja berarti Kak ya. Kelompok 1 tadi. Kelompok 1 lengkap. Kelompok 2 lengkap. Kelompok 2 sama Kak Malik ada? Ya Kak. Sudah Kak Malik. Tinggal diedit tadi itu kayaknya. Siap, sudah. Tapi Kak, kalau tiba-tiba keluar karena 7% HP ku. Tapi Kak Fasil, Kak Kamal, baru Kak gabung Kak. Oh iya. Tolong lain kali Kak Tabe kita maksimalkan waktu Kak Dik. Iya, Kak, siap. di luar Kak juga boleh Kak. Sorry Kak, maaf. Iya. Kalau apa namanya, sesuaikan saja Kak, menyesuaikan Kak. Iya. Lanjut saja Kak ya. Izin saya berbagi layar lagi nih Kak. Oke. Sekarang kita diminta lagi ke main room, sudah kembali. Dan Tabe kakak-kakak, masing-masing kelompok mempresentasikan atau memaparkan tadi kegiatannya. Kegiatan diskusinya tadi Kak. Dari kelompok berapa yang siap ini Kak? Kelompok 2. Siap Kak ya. Lanjut Kak. Saya moderator Kadiruan. Siap. Izin ini berbagi layar kak. Kak, minta maaf Kak, kalau hilang jaringannya Kak, mati lampu di rumah. Baik, di sini juga mati lampu. Besar hujan hari ini. Hujan. Ini dibilang situasi dan kondisi. Mana? Iya, tidak apa-apa Kak. Kalau sudah ada jaringan kembali, silakan bergabung lagi Kak. Oke Kak, baik izin memaparkan hasil diskusi kelompok 2. Siap Kak. Mana itu? Yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Dirwan Sabeno dan Kak Abdul Malik. Siap. Oke. Pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Bagian A, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, fluid. Tandanya mulai atau berhenti. Yang kedua, pengaturan formasi di lapangan dengan menggunakan kon. Bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Misalnya yang pertama cuaca,
diatur berdasarkan situasi dan kondisi. Bagian 2, modifikasi media pembelajaran. Bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, penggunaan fluid dengan bunyi yang berbeda-beda. Yang kedua, penggunaan kon dalam menentukan posisi peserta didik. Bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, manajemen waktu yang jelas, pembukaan, inti, dan penutupan. Bagian 2, rencana cadangan berdasarkan situasi dan kondisi untuk mencegah pemborosan waktu. Kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama atletik, urutan pengajaran yang dilakukan, lari, melompat, lempar, dan tangkap. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan yang bagian 2, yaitu sepak bola, urutan pengajaran yang dilakukan, menendang, mengontrol, dan menyundul. Yang ketiga, isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama, atletik, isyarat yang bisa digunakan yaitu lari, melompat, lempar, tangkap. Isyaratnya memberikan aba-aba, penggunaan sempritan atau ya. Keterampilan gerak yang diajarkan untuk yang kedua, yaitu sepak bola, menendang, mengontrol, menyundul. Isyaratnya yaitu penggunaan kon, sempritan sebagai rute yang jelas. Mungkin itu hasil dari pemaparan kelompok 2. Saya kembalikan ke fasilitator atau ada yang mau bertanya? Ya, buka dulu Kak. Buka dulu sesi tanya jawab. Tapi Saya buka berapa Kak? Sebanyak-banyaknya kalau banyak. Oh iya. Kalau cuma satu. Siap. Ya Kak. Siap. Saya buka pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Atau ada yang kurang jelas? Karena bagian yang di atas ini saya singkat-singkat gitu. Tidak ada kayak, tidak ada yang menyanggah atau apa. Coba kita turun Kak. Iya, di isyarat Kak. Isyarat. Oke, ini kan isyarat Kak. Atau kode. Cue ya, biasa menggunakan isyarat seperti sempritan, menggunakan isyarat dengan tangan atau kode dari gerakan. Tapi kebanyakan kita menggunakan sempritan ya. Ya. Tangan biasa diangkat tangannya, melakukan kepalan. Isyarat Q-nya yang digunakan kalau lari ini Kak, maksudnya di atletik ini lari ya? Bagaimana itu maksudnya Kak? Ya, lari Kak, seperti sempritan pertama itu Bapak bersedia. Sempritan kedua Bapak bersiap, dan sempritan ketiga atau ya itu sebagai tanda lari. Berarti syaratnya dari sempritan bisa Kak ya? Ya, sempritan Kak. Sama isyarat dari kode. Kode iya. Oke. Kalau macam sepak bola Kak, menendangnya bagaimana isyaratnya itu Kak? Ini Kak, menendangnya ini kita melakukan penggunaan kon dengan kolaborasi dengan sempritan. Misalkan penggunaan kon itu untuk menendang itu disimpan di tempat
dengan jarak yang sudah disesuaikan. Terus untuk sempritannya itu aba-aba untuk menendang. Kalau untuk konnya itu menjaga jarak atau tempatnya di situ dia menendang. Kalau Isyarat isyarat dulunya, mengontrolnya itu bagaimana? isyarat dulunya. Ya Kak? Kalau isyarat mengontrol menyundulnya bagaimana? Oke, dari Kak Rahmat ya boleh. Kak Rahmat silakan Kak. Saya. Ini isyarat anunya yang saya mau pertanyakan, yang mengontrol dan menyundul. Bagaimana itu mengisyaratkan? Kan isyarat Kalau untuk mengontrol Kak, kan di sini ada kita kolaborasi dengan KON. Misal KON itu kita susun satu persatu. Misalkan kita susun 5, berarti mengontrol bola itu kita apa? Oh, mengontrol ya, astagfirullah. Salah baca Kak. Oke, untuk mengontrol mungkin setiap sudah sempritan satu kali kan menendang. Nah, untuk mengontrol bola yang ditendang itu apa ya tadi? Mungkin setelah sedikit tambahan Kak dari kelompok kedua duluan. Mungkin maksud kami setelah adanya kunci itu sebagai rute antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi pada saat bunyi suntikan siswa atau peserta didik melakukan tendangan bola. Nah, untuk sebagai perintah untuk mengontrol bolanya ketika bola sampai di kun. Mungkin maksudnya begitu. Setelah bola sampai di kun, sebelum menendang bola, siswa menunggu aba-aba perintah berupa memberikan. Nah, mungkin bisa disampaikan ke siswa bahwa setelah bola sampai di kun, boleh langsung dikontrol. Mungkin begitu, Bang. terus isyaratnya di bagaimana? Oh, maaf ini Kak. Menurut kami itu di syaratnya itu tadi dibunyi suntikan. Bisa ulangi. Mungkin isyarat untuk mengontrolnya itu menggunakan isyarat verbal ya. Kayak seperti mengontrol kita menggunakan isyarat isyarat verbal Kak, menggunakan isyarat verbal dengan kata kunci. Oh iya. Oke. Makasih anunya. Tapi Kak, Ya. bisa saya tambahkan Silakan. sedikit? Boleh Kak, banyak lagi Iya, boleh iya. Kak. Iya, jadi mungkin begini, kita pakai kalau aba-aba sompritan itu kalau saat menendang itu, pada saat menendang kita kasih aba-aba anak-anak. Sompritan pertama itu lakukan tendangan. Sompritan kedua kali sompritan itu menyundul. Seperti itu mungkin Kak. Kalau Ya, oke. bagusnya. Seperti Mantap. itu. Iya. Makasih Kak. Tapi saya tambahkan jadi ini isyarat ya harus jelas Kak tapi dari masukan Kak Salman seperti tadi sudah jelas bahwa sempritan pertama melakukan tendangan, sempritan kedua menyundul. Itu sudah jelas. Jadi kita harus jelas juga pada saat penyampaian kepada peserta didik. Verbal juga bisa Kak. Tadi ada kata verbal bisa dengan menggunakan ucapan saja tidak apa-apa Kak. Itu kan termasuk isyarat atau cue. Menggunakan juga tangan boleh, menaikkan tangan jari 5 atau 3, menyilang boleh, isyarat tergantung dari pemahaman peserta didik. Ya. Oke, terima kasih Kak dari kelompok 2 Kak ya. Ya Kak. Ya, terima kasih banyak dari Kak Dirwan dan Pak Malik.
Oke, Siap, kita Kak. lanjut. Kita lanjut lagi Kak di kelompok 10 menit lagi Kak dari kelompok 1 atau kelompok 3. Kelompok 1. Ya boleh mungkin kelompok 1. Siap, ya. Kak Asri. Ya, izin kakak-kakak untuk berbagi layar. Bagikan apa? Kelompoknya Kak Yunus ini tidak ada Kak ya? Kemana Kak? Kelompoknya Kak Yunus? Jaringan Bang. Ya, mohon maaf sebelumnya kakak-kakak. Tadi sempat masih bingung cara menjawabnya. Baru tadi dijelaskan pada saat selesai. Ya, Enggak mungkin apa-apa. ya saya dari kelompok 1. Saya sebagai moderator mau deh. Kakak Salman atau Kakak Rahmat boleh bacakan di. Saya moderatornya. Siap. Ya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kakak Salman, Kakak Rahmat, dan saya sendiri, Kak Asri, akan memaparkan hasil diskusi kami. Kepada kakak kelompok, saya persilakan untuk membaca presentasi. Oke, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda prosedur, jangan menonton dengan ceramah, bisa digunakan kombinasi metode diskusi, permainan, dan lain-lain. Kenali gaya belajar peserta didik, minat dan tingkat pemahaman masing-masing peserta didik. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pastikan ruangan belajar siswa bersih, rapi, dan pencahayaan yang cukup memadai. Menjaga suhu ruangan agar tidak panas. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat, menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Mengajak peserta didik berkomunikasi. Penggunaan waktu yang efisien. Pastikan setiap pembelajaran menarik. Pastikan setiap pembelajaran memiliki tujuan yang jelas. Menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Menahapkan konten dan aspek organisasi, penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Permainan bisa naik lagi. Naik, sorry. Ya. Permainan bola voli, passing apa tadi? Passing bawah, itu berdiri dengan kedua kaki dibuka, selebar bahu, lutut sedikit ditekuk untuk memberikan keseimbangan. Badan condong ke depan dengan punggung lurus, kedua lengan dirapatkan di depan badan, pergelangan tangan lurus dan ibu jari saling menghadap. Ya, hanya satu dulu itu, Kak. Ya, baru satu anunya itu yang dikerjakan. Nah, isyaratku pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, isyarat yang jelas dan konsisten membantu peserta didik memahami instruksi dengan lebih baik. Isyarat melalui gambar, video, objek nyata. Yang kedua, tunjukkan gerakan yang benar sambil memberi isyarat, gerakan tubuh, mimik wajah. Ya, seperti itu hasil dari kelompok 2. 1. Kelompok 1. Ya, terima kasih Kakak Rahmat. Mungkin saya membuka pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kakak-kakak yang lain yang ingin menanggapi hasil diskusi kami. Ayo Kak, tinggal berapa orang kita antara Kak Dirwan saja ini mungkin. Atau teman-teman yang lain bisa menyanggah atau menambahkan. Kak Dirwan dan Kak Malik saja ini bertanya karena kelompok yang satu sudah menghilang. Tapi mungkin bisa dikasih bawa-bawa Kak. Oh iya. Karena hilang jaringanku tadi. Yang di mana Kak?
Kak Dirwan. Ya Kak. Ya. Silakan Kak. Ini di luar. Belum. Boleh mungkin kelompok 2 langsung 2 pertanyaan deh, Kak Dirwan. Ya. Ya, pelan-pelan Kak Mari. Aduh. Coba dibawa Kak. Kalau ini kayaknya lengkap, aman. Mungkin di isyarat ya. Isyarat kayaknya. Ya di syarat Kak. Karena saya juga Isyarat sempat kayaknya. sama Kak Malik ini bingung-bingung masalah apa maksudnya. Ya, betul, betul. Ya, saya Sama, saya juga bingung gimana ini anunya nih. ya, Cara menjawabnya. makanya saya Sama-sama. ini makanya tadi saya lama di sini Ji, pertanyaan nomor 3. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang bisa digunakan. Oh, kita ndak pakai ini di kayak cabang olahraga di. Oh, ya itu yang saya bingung Ya, tadi. ya makanya Bagaimana juga. ini? Nah, itu juga saya bingung yang kita ini pakai cabang olahraga atau yang ini. Cabang atau Ya, betul. makanya itu juga. Coba tadi di kelompok yang sebelumnya dia pakai cabang olahraga. Ini lagi Ya, mungkin di apanya sisi umumnya. ya. Boleh tambahan Kak? Ya, enggak apa-apa Kak, ini isyarat jelas konsisten barangkali Kak ya. Iya Kak. Iya Kak, konsisten betul. Dengan lebih baik. Isyaratnya bagaimana maksudnya nih Kak? Untuk isyarat yang jelas dan konsisten membantu peserta didik memahami instruksi dengan lebih baik. Gerakan apa di sini contohnya? Apakah dia lari, apakah dia melangkah, apakah dia melakukan push up, banyak macam di situ Kak. Nah, isyaratnya nanti misalkan seperti tadi yang disampaikan kelompok sebelumnya, itulah. Tambahnya juga ini bisa diambil dari atletik bisa juga atau dari bola voli, basket. Tapi tidak apa-apa dipakai saja dulu ini. Isyarat yang jelas dan konsisten membantu peserta didik memahami instruksi dengan baik. Isyaratnya bagaimana maksudnya nih Kak Tabe? Ya, yang itu juga saya Kak mau gue tanyakan. Kakak Salman, mungkin bisa menanggapi Kakak Salman. Tidak bagus kapan jaringannya. Ya jaringan mungkin Kak Salman. Karena hujan kini. Iya, betul. Isyarat kan bisa melalui misalkan apa ya? Anak-anak sementara misal ini Kak melakukan praktek lari, isyaratnya bisa dengan kata-kata saja atau verbal, kalau untuk memberikan kata berhenti, stop, selesai, itu kan sudah jelas isyaratnya. Ya, isyarat. Iya. Sepak bola atau apa materi apa ya bagusnya? Macam renang. Nah, renang juga bisa digunakan isyarat di kolam dengan menepuk 2 kali air, itu bisa melakukan luncur atau 1 kali tepukan di air, melakukan apa namanya? Pengambilan napas apakah atau tergantung dari penjelasan dari
Didiknya bagaimana kesepakatannya? Itu Ya, tadi. Kakak Salman. Tapi kan, iya betul tahu ini yang anunya nih, yang isyarat ini, enggak jelas sebenarnya ini memang. Saya lihat ini, saya baca tuh baru saya perhatikan, tidak jelas apa yang gerakan apa yang diajarkan ini anak-anak, isyarat apa dikasihkan. Dan seharusnya ada gerakan apa yang diajarkan. Seperti itu mungkin. Ini isyarat keterampilan gerak yang diajarkan. Nah di sini langsung isyarat yang jelas dan konsisten. Berarti tidak tahu apa gerakan apa yang mau ini diberikan isyarat. Olahraga apa? Jenis olahraga apa yang mau Begitu mungkin tadi tidak jelas sih nomor 3. Ya, ada apa Kak? Namanya kita belajar Kak. Ya. Oh, maaf ini Kak, masih belajar. Tidak apa-apa. Itu tantangan untuk kita semua. Misalkan ada kesalahan itu wajar, manusiawi. Cuma tapi Kak, sebelum nanti masuk ke tatap muka, banyak-banyak kita baca modul tadi. Siap. Tidak mungkin dibaca tapi mohon maaf. Modul memang penting. Sebelum harusnya baca modul dulu kita tatap maya begini supaya kegiatan bisa saling memahami. Semuanya ada di modul sebenarnya ini Kak. Kita coba naik tapi bisa ditampilkan di atas Kak tapi. Apa itu screen? Scroll dulu naik. Belum coba tuh, belum ikut tahu. Keluar. Hilang lah halo. Maaf. Masih mau ditampilkan yang tadi, Kak? Boleh. Masih ada. Kalau nomor 2 itu agak bagus juga. Yang mana itu, Kak? Coba di atas. Nah, ini permainan bola voli ini jelas. Ini menggunakan konten ini Kak ya, berdiri dengan kedua kaki ini jelas ini. Itu sedikit memberikan pertimbangan. Ini namanya urutan-urutannya Kak ya. Iya Kak. Iya, ini tahapan konten ini atau penugasan ini konten atau gerak. Ini dua nggak apa-apa Kak, tapi bisa diambil dari materi voli tadi ya. Ini bisa di sepak bola, bisa. Titik lari estafet ya, atau lari cepat, larinya. Di atas Kak, tapi di atas lagi Kak. Nah ini tanda. Mendapatkan pada peserta didik, menetapkan tanda, mengatasi faktor lingkungan. Didik. Oh ini Kak, tapi di bagian C. Oh, maaf Kak ya, saya ada sedikit karena pesertanya kurang. Di bagian C memastikan bisa dan melihat. Ini ada yang mengatakan di sini menggunakan pelajaran yang menarik. Coba dijelaskan dulu. Juga ada mengajak peserta didik berkomunikasi. Dari kelompoknya Kak Astri. Kak Malik bisa. Itu Kak Malik. Iya Kak. Sorry. Bukan kelompoknya Kak Malik, sorry. Kak Salman.
Kak Salman, Siap Kak, siap. bisa nggak dijelaskan bahagian C-nya Kak, menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Yang bagaimana itu Kak? Halo Kak, Tunggu dulu Kak. Muncul tenggelam ke? Tunggu dulu. Apa memastikan peserta didik dengan apa? Yang mana Kak? yang bahagian C Kak. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat menggunakan metode pembelajaran menarik. Bisa dijelaskan? Bisa saya tambahkan ini Kak dulu. Yang bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Pernah saya lakukan Kak di sekolah. Contohnya Kak Di, pernah saya lakukan di sekolah itu, sudahnya saya berikan mereka materi, sudahnya peserta didik saya berikan materi, saya mengajak siswa untuk keluar ke sekolah, untuk keluar kelas dan mencari soal-soal yang telah saya sebarkan. Saya pernah lakukan seperti itu Kak. Itu hal menarik yang pernah saya lakukan. Mereka berlomba menyelesaikan soal yang sudah saya sebarkan di luar. Oke, berarti membawa anak-anak di tempat yang apa namanya, yang lebih ke tempat yang bukan biasanya Kak ya, Iya Kak. termasuk pengalaman belajar itu Kak. Iya, oke, Iya bagus Kak. Iya. Kak. Oke, terima kasih banyak dari Kak Asri. Iya Kak, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok 1. Saya tutup layarnya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Oke, kita lanjut ya. Ini tinggal 5 orang. Terima kasih banyak yang masih bertahan ini Kak. Tuntaskan Siap Kak. Siap, tuntaskan. Masalah teknis Kak, masalah teknis. Mendung. Iya. Udah lama saja pulang ini Kak. Mau diusir di sekolah. Udah lama lagi Kak, HP yang sekitar 5 menit lagi Kak. Masih ada 5 menit lagi. Kak. Mau diusir di sekolah ini. Karena ini sekitar 5 menit lagi tapi. Maaf Siap ini Kak. Kak. Aman. Siap, aman Kak. Izin berbagi Kak ya. Siap. Kak. Mudah-mudahan di pertemuan tatap muka kita lengkap semua Kak Di. Amin. Oke, ini sudah Insya Allah. kita sudah lewat ini Kak. Tapi. Oke, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Ini sudah. Ini pesan kuncinya. Semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat cuek. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi kita banyak-banyak referensi atau saling bertukar pengalaman. Itu akan dapat mengembangkan kita punya pengalaman belajar kita lagi ke depan. Makanya tapi ini kita sebenarnya dibilang tidak efektif, tapi ya efektif, diefektifkan saja karena peserta cuma 6 orang. Berapa orang saja? Berapa orang? Sampai 10 orang tadi Kak. Harusnya kita banyak semua memberikan pendapatnya, pengalamannya, supaya kita bisa menambah referensi dalam hal mengembangkan strategi pembelajaran. Oke, refleksi ini hari. Oke Kak, singkat saja Kak ya jawabannya Kak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak tadi? Informasi baru yang menarik bagi kakak apa kira-kira Kak? Ada yang menarik Kak? Tabe?
Dari Kak Salman. Iya, tapi Kak, jadi pada saat mengerjakan kerja kelompok itu banyak sharing-sharing kami dapatkan pada saat kerja kelompok tadi. Seperti itu mungkin Kak. Mantap Kak. Banyak. Iya, makasih Kak. Oke, jadi sharing-sharing termasuk tadi Kak, berbagi pengalaman Kak. Betul. Sharing. Ridwan. Ya Kak, Silakan Kak. kalau saya yang menarik Kak yaitu ya sama Kak Salman, di kerja kelompok itu apa ya, kayak kita dekat sama teman, saling berbagi apa yang jadi seperti kayak kita kekurangan di sini info, kita dapat info di sekolah oh bahwa begini dan itu menjadi hal yang menarik bagi saya Kak, karena dapat lagi pengalaman dari orang dan bisa saya bawa di sekolah saya. Oke Kak, terima kasih banyak Kak Dirwan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, singkat lagi Kak, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi? Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kak Salman, silakan Kak. Iya, terima kasih Kak. Jadi saya sangat terkesan masalah itu cuek tadi Kak. Dengan tanda-tanda itu harus banyak mungkin kita belajar dari situ. Bagaimana memberi tanda isyarat kepada anak-anak supaya kita lebih banyak mengetahui hal-hal seperti itu Kak. Oke Kak. Menonton lagi cara mengajar kita. Begitu mungkin Kak. Terima kasih Kak. Berarti isyarat cueknya Kak Salman ingin ditarik informasinya lagi, diperdalam informasinya lagi tak ya. Oke, dari Kak Malik Kak tadi. Kak Malik sempat tadi angkat tangan tadi. Kak Malik. Oke, kalau tidak ada kita sama jaringan kayaknya Kak. Oh iya, jaringan barangkali betul. Masalah jaringan. Kalau saya pribadi Kak, betul sama Kakak Salman. Mungkin dengan isyarat atau apa itu cuy. Menurut saya harus pelajari ini isyarat supaya bisa saya paparkan di sekolah. Oh, ternyata pembelajaran memakai isyarat. Oh, seperti ini. Itu yang perlu mungkin saya kembangkan Kak. Oke Kak, terima kasih. Betul. Nah, terlalu capek orang mengajar kalau pakai isyarat saja, jadi kita gampang koordinir anak-anak. Begitu. Betul Kak, apalagi di waktu di lapangan itu dengan posisi yang sangat ramai. Iya, beda Kak. Kalau banyak anak-anak dengan tidak banyak anak-anak yang kita hadapi, mungkin lebih bagus memang kata isyarat yang kita butuhkan itu. Siap. Harus perdalam. Seperti itu Kak. Iya, terima kasih banyak Kak dari kakak-kakak. Dan saya apresiasi Kak yang bertahan ini luar biasa. Terima kasih banyak Kak. Yang jelasnya Kak jaringan aman. Siap. Tadi hilang jaringan. Selama jaringan bagus Kak, pantang mundur sebelum selesai. Iya. Ini sudah bisa goreng telur ini Kak. HP-nya Kakak dipakai lempar bisa goreng telur. Oke, lanjut Kak ya. Di sesi kita hari ini peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompoknya. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi seperti tadi disampaikan teman-teman, kakak-kakak bahwa berbagi pengalaman itu sangat membantu tadi. Lanjut lagi Kak. Oke, selesai. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini pertemuan terakhir untuk sesi apa namanya tatap muka yang sekarang ini Kak. Belum tatap muka. Aduh, sampai jumpa di pertemuan tatap muka. Misalnya Kak. Tanpa menggunakan jaringan. Iya. Tanpa menggunakan jaringan. Iya. Tetap bawa laptop kali. Tetap bawa laptop. Siap. Iya, saya izin matikan rekaman dulu Kak. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.